Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita dapat mengikuti kuliah duha dengan pokok bahasan kita, materi kita adalah yaitu pelajaran tafsir. Dan mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik Bapak Ibu sekalian, dan kita sampai ayat 13 kemarin. Kita mengenal watak atau tabiat orang-orang munafik. Silakan dibaca ayat 13, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum. Ayat 13 ini diawali dengan huruf waw, dan waw ini bukannya qasam tapi atof, berarti artinya dan. Kalau qasam kan demi. Jadi wa idza, dan apabila. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau belajar tafsir itu harus selalu kita itu setback Pak kepada ayat sebelumnya. Kita membahas tentang apa ini? Sifat orang munafik. Jadi kan ayat 1 surat Al-Baqarah sampai ayat 5 itu tentang sifat orang yang beriman, yang bertakwa. Sedangkan ayat 6, ayat 7, nah itu sifat orang kafir. Ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itu orang kafir, orang yang sama saja. Kau berikan nasihat, kau nasihati atau tidak, kau ajak untuk berbuat baik atau tidak, mereka tetap saja tidak akan percaya. Dablek. Ayat 8 terus nanti ayat sampai 27. Nah, ini sifat-sifat orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari ayat itu, Bu. Di antara manusia itu ada yang mengaku beriman tetapi mereka tidak percaya. Mereka ngaku Islam tapi tidak sholat. Mereka ngaku Islam tapi mereka tidak mau menjaga lisan, tidak mau menjaga perbuatan. Mereka ngaku Islam tapi tidak cinta pada Islam, lebih cinta pada yang lain. Pokoknya intinya orang munafik itu orang yang omongannya berbeda dengan amalannya. Itu intinya yang pertama. Nah, ayat ini yang kita bahas ya. Di samping orang munafik itu lain ucapan, lain perbuatan ya. Ayat 9-nya apa bunyinya? Khadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik itu ingin menipu Allah dan juga ingin menipu orang-orang yang beriman. Khadi'una Allah walladzina amanu. Tapi Allah bantah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak bisa menipu Allah dan begitu pula tidak bisa menipu orang yang beriman. Tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Intinya orang munafik itu ya tukang tipu. Coba bayangkan
kita bersahabat pada tukang tipu, baik buruk? Buruk, Pak. Makanya munafik itu disingkirkan. Sama Nabi itu enggak diperangin, disingkirkan. Dan terakhir, kalau kita punya kekuatan seperti yang Allah tegaskan di dalam surat At-Taghabun. Ayat berapa? Di situ lihat nanti. Ayat 13 coba dibaca. Sorry, At-Tahrim. Keder itu. Sebelum tabarak Bu, At-Tahrim. Ya. Kenapa mereka itu harus kita perangi? Ya tukang tipu lah. Tukang tipu, Pak. Walaupun mereka itu dijamin oleh Allah tidak bisa menipu kita, tetapi Allah mengatakan orang munafik ini jahat dan harus kita perangi. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikina wagluz alaihim. Dua yang harus dilakukan. Kalau kamu tega, perangi mereka. Karena bisa saja orang munafik itu istri kita. Bisa saja orang munafik itu suami kita. Bisa saja orang munafik itu juga anak-anak kita. Bisa enggak? Bisa orang tua. Tapi Allah tegaskan, perangilah jahidil kuffara wal munafikin, orang kafir dan orang munafik. Jadi nggak bisa kita tawar-menawar. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad, orang munafik itu lemparkan saja, jauhin sudah. Apalagi kalau dia itu sebagai tokoh masyarakat, tinggalkan saja. Kenapa? Wagluz alaihim. Yang kedua, berlaku keraslah kamu pada orang munafik itu. Dua. Kenapa begitu? Karena tukang tipu. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ke-10-nya 11. Ya, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, kalau penyakit flu, virusnya cuma biasa-biasa aja. Penyakit kusta paling menggerogoti badan. Tapi ini penyakit hati yang gampang sekali nular. Apa itu penyakit hati? Satu, tukang bohong. Coba kalau kita punya pasangan bohongin kita, bisa tidur nggak? Nggak. Gue mau tidur, gue habis dibohongin, gue tinggalin, malu. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Kenapa kita harus perangin? Kenapa kita harus berlaku keras pada orang munafik, ya? Karena mereka itu di samping suka menipu, dan mereka juga orang yang harus kita jauhi karena punya penyakit. Penyakitnya gampang nular. Bapak Ibu ya, kalau kita itu punya teman tukang bohong, kita juga gampang bohong. Udah lu bilang aja sama suami lu, ntar bilang ke rumah gua. Padahal pergi kemana, ada nggak? Ya udah dah, gampang, ntar gua alasan. Bohong, Bu. Tapi kalau kita punya teman anti terhadap bohong itu, kita akan terpukul betul. Penyakit yang paling cepat nular itu adalah penyakit tukang bohong. Ingat, penyakit hati yang kedua, suka bohong ya Bu, kikir. Itu penyakit, maka perlu orang kikir berteman sama orang yang pemurah. Kalau orang pemurah berteman sama orang kikir, terbawa cepat banget itu. Lu cari duit susah-susah lu bagiin orang. Nanti juga orang pada, kalau kita susah orang lain itu belum tentu ingat. Itu orang kikir, Pak. Orang kikir itu munafik.
Sekarang saya tanya, kalau harta kita pengen bertambah itu, apakah kita kuasai atau kita sedekahkan? Sedekahkan. Makanya inna syaitana ya'idukumul faqr. Setan itu nakut-nakutin kita miskin kalau kita banyak sedekah. Dan orang munafik itu kenapa harus kita perangi dan kita jauhi? Orang munafik itu sebenarnya tidak lepas dari syirik. Coba, ngapain lu susah-susah kerja sebulan dapat gaji 15 juta. Udah begitu dapat gaji, lu disuruh bagi-bagi saudaramu, orang susah. Padahal besok lu pensiun lu susah, tuh saudara belum tentu ingat. Nah, dalam Islam itu kalau kita sedekah nggak boleh inget-inget. Tapi orang munafik ngingetin kita. Belum tentu besok kalau lu susah dia inget sama lu. Coba bayangkan, Bu. 2. Makanya di situ dibilang, ya Allah tukang tipu, hatinya sakit. Bu, nular. 3. Sekarang saya tanya, kalau orang kikir kalau minjem uang cepat bayar atau susah ditagih? Itulah penyakit hati. Penyakit hati itu, Bu, kalau karena punya sifat kikir, kalau punya utang susah banget bayar. Tukang hutang itu munafik. Baik. 11 12. Apa ayat 12 kemarin? Ala innahum humul wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi kalau dibilang jangan berbuat kerusakan, wah saya enggak berbuat kerusakan. Kata Allah, sungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Orang munafik itu karena hatinya sakit, berbuat kerusakan nggak berasa. Ngomong orang semua pada tersinggung, tapi dia nggak berasa. Oh, saya biasa-biasa aja ngomong. Tapi kalau orang yang ngomong, wih luar biasa kritisnya. Itu orang munafik. Saya pikir itu kita teruskan sekarang ayat 13-nya. Nah, ini berikutnya. Dilihat ke depan. Apabila dikatakan kepada mereka itu aminu, berimanlah. Jadi ayat ini kelanjutan. Kalau disuruh mereka itu beriman kepada Allah, kama amanan nas, sebagaimana kebanyakan manusia itu pada beriman. Qalu, orang-orang munafik itu menjawab, anu'minu kama amana sufaha. Ya Muhammad, apakah aku beriman? Apakah aku akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu pada beriman? Apa artinya? Sifat orang munafik itu menganggap orang lain itu rendah. Sedangkan orang yang beriman itu tawadu. Karena munafik itu angkuh, sombong, tidak pernah menganggap orang lain. Apapun dilakukan oleh Anis, oleh orang munafik itu nggak pernah ada kebaikan. Itu ingat. Walaupun Anis itu sudah bawa makanan, ngeluyur di tempat-tempat banjir, dia nggak mau tahu itu. Coba ibu lihat di medsos mereka itu. Kita dibilang apa? Radikal. Padahal lebih keras ucapan itu. Kalau orang bodoh mungkin saja semua manusia dan bodoh. Orang yang mau menghabiskan hartanya dan mau rela mati demi untuk membela agamanya, wah dibilang itu radikal.
ucapan-ucapan seperti itu, kita dibilang orang bodoh, kita dibilang radikalis, kita dibilang juga fundamentalis, kita dibilang teroris, biasa nggak? Biasa nggak? Itu biasa keluar dari mulut orang-orang Yahudi. Yang setelah itu orang Islam ikut-ikutan, orang munafik. Jangankan kita, Nabi bukan sekedar dibilang orang bodoh, gila. Nabi dibilang gila. Nanti pun kita dibilang gila kalau kita udah macam-macam. Kita semakin kritis, kita semakin istiqomah, kita semakin mutadayyin istilahnya, makin berpegang teguh pada agama kita. Oh, kita dibilang orang yang tidak logik. Sudah sampai belum? Sudah. Jadi kalau Quran mengatakan orang munafik itu kalau disuruh mereka itu ikut kita, beriman kepada Allah, percaya akan adanya kehidupan setelah mati, dia bilang apa? Ah, kalian tuh bodoh. Mati dipikirin sekarang, lagi hidup di dunia. Urusan mati nanti ajalah. Udah belum ngomong gitu? Toh belum pernah ada yang kesana juga merasakan bagaimana siksanya setelah mati itu. Memang dia nggak bilang bodoh kita. Tapi dia bilang itu dongeng. Janganlah kita ini bicara tentang akhirat, dikit-dikit akhirat. Lah, kalau Nabi justru memerintahkan kepada kita apa saja yang kita lakukan, apakah nanti di akhirat itu memberatkan atau meringankan kita? Kan kebalikan. Makanya kalau kita ikutin orang munafik, keinginannya keder dah. Kacau dunia ini. Utang rajin, bayarnya enggak. Suruh orang lain yang bayarin. Itu orang munafik. Tinggal kita lihatin siapa orang-orang munafik ya, dari kepolisian yang membela kan. Biasanya buat menggalang kekuatan tuh orang munafik. Kalau kita sih nggak aneh, kita dibilang bodoh, mereka tuh menteror. Sampai Allah bilang, ala innahum humus syufaha. Ketahuilah, sungguhnya orang-orang munafik itulah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu diri mereka itu bodoh. Nah, kita lihat dalam tafsir ini. Ini kata Ibnu Katsir. Qalu nu'minu kama amana sufaha. Ucapan atau kata-kata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh pada beriman? Ya'nuna la'anahumullah. Kalau mereka itu melaknat, kalau mereka itu menghujat, kalau mereka itu menghina orang yang beriman, dikatakan sebagai orang-orang bodoh, la'anallah, maka Allah la'anahumullah, akan melaknat mereka. Maka orang munafik itu adalah orang yang memang hidupnya terlaknat. La'anahumullah. Maka siapa aja di antara kita yang punya sifat munafik, siap dilaknat dalam hidupnya dan siap dilaknat setelah matinya. Di mana tempatnya? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Tempat orang munafik itu sesungguhnya adalah di neraka yang paling bawah, neraka yang paling panas, di keraknya neraka itu. Maka neraka itu bahan bakarnya itu adalah minal munafikin. Semakin banyak orang munafik itu yang masuk neraka, api neraka itu makin panas, makin berkobar. Itulah Allah membayangkan seperti itu. Yang lain bebel, nggak cerdas. Padahal Nabi bilang, la tahtakir man dunaka palikuli syai'in maziyah. Jangan kamu menghinakan orang lain.
Jangan kamu menganggap kecil orang lain selain kamu. Jangan kamu menganggap orang lain bodoh. Hanya kamu yang pintar. Setiap orang sudah dilahirkan memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Itu Islam, akhlak Nabi. Nabi menyuruh kepada kita, la tahtakir mandunaka palikuli syai'in maziyah. Hadis ini Bukhari Muslim. Janganlah kamu menghina orang yang ada di bawah kamu, yang lebih rendah dari kamu. Setiap orang itu sudah diberikan oleh Allah kelebihan yang berbeda-beda. Kita berempat berkeluarga, itu pasti punya kelebihan yang beda-beda. Nggak percaya? Emang begitu sudah Allah menciptakannya. Makanya kita diperintahkan untuk selalu mendudukan orang lain itu sederajat dengan kita. Jadi nggak ada lagi itu kalau kita punya pembantu, sono kamu makan di bawah, jangan di atas, pembantu di atas, jangan. Jadi sementara orang yang beriman mereka anggap sebagai orang-orang yang bodoh, dungu, dan berpikiran sederhana. Padahal orang beriman itu tidak mau mengekspos karena nanti takut riak. Sekarang banyak nih ustadz munafik, dikit-dikit selfie, dikit-dikit foto gini, rekam, kacau tuh. Ya kan? Kita sederhana, Pak. Ulama dulu itu biarlah nanti kalau udah mati baru tahu tentang ilmu kita. Oleh karena itu janganlah kita mengecilkan orang. Janganlah kita menyalahkan orang. Kecuali apabila mereka jelas-jelas menentang ayat-ayat Allah, kita tidak menyalahkan, tapi kita hanya mengatakan, kamu ini mendustakan ayat Allah. Kamu itu kafir terhadap ayat-ayat Allah. Boleh. Sekarang kita mengenal jawaban-jawaban klasik dari orang-orang munafik dalam tafsir Munir ini. Oleh karena mereka itu selalu menganggap is the best, yang paling baik, paling pinter, paling alim, ya, paling tahu, paling kuat, paling kaya. Nah, ketika dikatakan kepada mereka, apa sebab kalian memisahkan diri dari barisan dan kelompok masyarakat serta tidak beriman? Nah, ini sering Nabi menanyakan. Karena orang munafik itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia di kalangan kita itu iman, betul, bagus. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau dia kembali ke kalangan orang munafik, jangan takut. Saya ini walaupun dekat sama jemaah Masjid Asy-Syuhada, tapi saya bersama di kalangan kamu orang munafik. Lalu ditanya, kenapa kamu kok gitu dekat sama jemaah Asy-Syuhada? Innama nahnu mustahziun. Sesungguhnya aku itu ingin mengejek mereka biar mereka itu pada sakit hati pada saya. Itulah, Pak. Makanya kalau orang munafik itu datang kumpul sama kita, jangan bangga. Kenapa? Coba dibaca surat Al-Munafikun ayat 1 sampai ayat 3. Silakan, Pak. Di atas surat At-Taghabun. Juz ke-27. Kenapa Nabi itu kalau datang orang munafik kita jangan sekali-kali terfukau. Biarkan saja dia datang, anggap saja tidak ada. Itu perintah Nabi. Maka idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Orang munafik itu kalau datang kepada kita, mereka itu pasti bilang, "Oh, saya ini kan orang yang baca Quran juga, sholat juga. Saya ini sama dengan kamu." Itu biasa. Ucapan-ucapan itu tuh bukan baru. Saya juga beriman kepadamu ya Muhammad. Wallahu ya'lamu, tapi Allah tahu
innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahwa Nabi itu seorang utusannya, emang Nabi diutus oleh Allah. Tapi ingat kata Allah, orang munafik itu mengedepankan kebohongan. Kata-kata lakadzibun itu sungguh mereka pendusta, selalu mengedepankan kebohongan. Jadi orang munafik itu kalau nggak bohong, nggak jalan. Orang munafik itu kalau nggak mengandalkan pencitraan, nggak ada apa-apanya. Pencitraan kebohongan. Pencitraan itu sesuatu yang nggak ada, dia adain fitnah. Janji sederet, satu kata juga enggak. Makanya kalau teman-teman anggota dewan tuh kemarin Komisi 3 itu semua marah, duh, menghadapi pemerintahan yang munafik ya harus siap kalian. Ditelingkuh. Karena kerjaan orang munafik itu meningkuh dalam lipatan. Ibnu Katsir mengatakan munafik itu layaknya itu tumbela. Tahu tumbela? Tumbela apa, Pak? Bangsat. Tahu bangsat? Kutu busuk. Dia mengedepankan pencitraan. Pencitraan itu kebohongan. Kata siapa? Ayat ini. Coba berikutnya. Makanya kalau untuk mengetahui orang itu tukang bohong, sering sumpah. Demi Allah, dikit demi Allah, dikit demi Allah, tukang sumpah ini munafik. Kok begitu? Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai. Mereka selalu bersembunyi di balik sumpahnya. Sumpahnya benar nggak? Bohong. Orang kerjaan mereka lakadzibun, mengedepankan kebohongan. Jadi di samping mereka itu mengedepankan sumpah untuk membela kebohongannya, membenarkan kebohongannya, ya, ansabilillah. Bahkan mereka itu mengedepankan sumpah untuk berjalan di jalan Allah. Kata Ali, man kasura kalamuhu kasura junubuhu. Siapa yang orang banyak omongnya, banyak nggak benernya. Tanda orang munafik itu ngomongnya lancar betul. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguhnya amat buruklah perilaku atau perbuatan mereka. Jadi Allah saja bilang jelek gitu orang munafik. Masa kita ada masih bisa baik? Kalau tuh orang munafik masih dipilih lagi, geblek gitu. Ayat 3-nya, lihat. Dzalika bi annahum amanu, itu dikenakan mereka beriman summa kafaru. Kemudian kafir summa amanu. Kemudian iman summa kafaru. Kemudian kafir. Orang yang bolak-balik imannya munafik. Jadi Quran itu secara spesifik sampai ada surat Al-Munafikun. Kalau tadi sebatas ucapan-ucapannya, perkataannya, bagaimana mengenai bahasa tubuhnya? Nah, baca ayat 4. Bahasa tubuh orang munafik. Kalau kita lihat bahasa fisik mereka, orang munafik itu selalu mengedepankan, ya, sosoknya. Bangun di mana-mana nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apalah. Takor juga yang penting keren, munafik. Ka'annakum khusubum musannadah. Tegaknya orang munafik itu bagaikan kayu yang disenderkan. Jadi istilah kayu itu tiang. Kalau kita melihat orang munafik, takut kita. Takut. Seolah-olah dia memiliki kekuatan. Tapi Allah sudah mengatakan, yahsabuna kulla sayhatin alaihi, apakah mereka mengira kemegahan, suara yang keras, yang lantang, atau terekspos kemana-mana, mereka itu bisa mengalahkan orang yang beriman? Apakah mereka itu bisa
lebih sukses. Humul adu fahzarhum. Tapi Allah mengatakan itulah musuh kalian. Maka hati-hatilah pada orang munafik. Allah selalu bilang hati-hati. Qatalahumullah, Allah menyuruh kita memerangi mereka. Anna yufakun, ya, sampai mereka itu dapat dipalingkan dari kebohongan atau kemunafikan mereka itu. Jadi orang munafik terus diperangi seperti yang tadi dari surat At-Tahrim, ya, ayat 13, 14-nya. Suruh perangin. Ayat ini pun menyatakan demikian. Nah, kita kembalikan, ini adalah gambaran real yang Allah berikan dalam Al-Quran, yang kita nampaknya sangat sulit untuk menolak segala kebenarannya, karena kita bisa merasakan akan kebenaran apa yang Allah firmankan. Itulah Quran. Dibaca dalam surat Al-Isra ayat 9. Inilah pesan Allah. Apa yang digambarkan tentang orang-orang munafik, dari mulai ucapannya atau perkataannya, dari mulai penampilannya, formatnya, Bu, dari mulai juga badannya, cara mereka membangun kekuatan. Kata Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan mengasih tahu kepadamu, akan memberikan petunjuk kepadamu ke jalan yang lebih benar dalam menilai kehidupan seseorang. Apakah orang ini mukmin atau kafir? Tadi sudah main kriteria aja. Coba ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Maka dari ayat 13 yang kata Allah, wa idza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka hendaklah kalian beriman, qalu, mereka akan menjawab, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman seperti layaknya orang-orang bodoh pada beriman itu? Apa maksudnya? Petik, ini ada beberapa poin dari ayat ini, dari tafsir yang kita bisa terjemahkan, tafsir Munir. Satu, penghinaan terhadap orang-orang yang beriman merupakan bagian dari watak orang-orang munafikin yang menganggap diri mereka lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Itu yang harus kita pegang dari kesimpulan ayat ini. Saya ulangi, penghinaan terhadap orang yang beriman merupakan bagian dari watak atau kebiasaan orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Ini ingat, tinggal tergantung kita, ya. Dua, terhadap seorang yang sombong kita harus bersikap sebagaimana sikap si sombong itu sendiri. Kalau perbuatan yang lain jangan dibalas, tapi kalau ada sombong dengan kita, kita balas dengan sombong lagi. Jadi kalau orang munafik kita lawan dengan lemah lembut, susah. Makanya wagluz alaihim, kata Allah. Ya, kesombongan mereka kita balas dengan kesombongan lagi. Ingat, tiga, sikap menghina dan mengejek adalah perbuatan orang bodoh. Karena orang yang pandai berbicara berdasarkan logika, sedangkan orang bodoh berbicara dengan bersikap dengan menghina dan meremehkan orang lain. Jadi artinya orang munafik itu orang yang bodoh. Ngapain kita temenin? Ngapain kita pakai? Ngapain kita angkat jadi pemimpin? Ngapain lagi kita jadikan sebagai teman dekat? Nggak boleh. Ini orang munafik, ya. 4, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan munafikin di dunia ini dan membuka kedok mereka yang buruk di hadapan masyarakat umum. Jadi cepat